Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Solih, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Solihuddin, masih di Bang Solih Channel. Oke, terlihat di depan kita semua, ini kolam saya yang 2 minggu yang lalu baru kita tebar bibit, ya, dengan cara fermentasi secara cepat tanpa memerlukan waktu yang lama, ya. Tepat 2 minggu, tidak ada rekayasa, bisa dilihat seperti ini ya. Walaupun fermentasinya secara cepat, cuman airnya, kualitas airnya silakan dilihat Sobat Solih, terlihat ya, warnanya mantap hijaunya. Ya, bagi yang belum lihat video sebelumnya, silakan dilihat video saya ya, tentang cara cepat fermentasi air kolam lele. Linknya nanti akan saya sertakan di deskripsi. Oke ya, jadi terbukti bahwasanya dengan probiotik yang sudah kita aplikasikan ya, cara meraciknya juga sudah saya bikinkan videonya, ditambah dengan air yang sudah tua dalam tandon, itu cukup dan hasilnya untuk lele aman seperti ini. Bisa dilihat itu ya, lelenya bergerak naik dan turun, terlihat sehat sekali, aman. Ini baru saja hujan ya, baru saja hujan, namun lelenya aman, tidak masalah. Oke Sobat Solih ya, di kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai cara memperkirakan atau mengestimasi bobot ikan ya di dalam kolam lele kita. Ya, seperti Sobat Solih semuanya ketahui bahwasanya penting sekali kita mengetahui bobot ikan dalam suatu kolam ya, agar kita bisa menghitung kebutuhan pakan setiap harinya itu berapa ya. Jadi sangat penting sekali kita ketahui bobot ikan dalam suatu kolam ya. Namun masalahnya adalah kalau setiap hari kita kasih pakan ya seperti itu, pasti ada perubahan bobot. Nah, di situ letak masalahnya, kita tidak bisa dengan pasti menentukan berapa bobotnya ikan dalam kolam kita tersebut. Nah, makanya untuk video kali ini akan saya sharing beberapa cara ya, beberapa cara untuk mengestimasi jumlah ikan dalam kolam kita. Oke, tidak usah berlama-lama lagi ya, langsung saja. Cara yang pertama adalah kita bisa menggunakan cara sampling ya. Maksudnya bagaimana? Jadi ikan lele ya dalam kolam kita ambil beberapa ya, nanti kita timbang. Kalau masih kecil ikannya, saran saya 100 gram saja ya, per 100 gram. Jadi kita ambil ikannya, kemudian kita timbang per 100 gram, nanti kita hitung berapa jumlah ikan dalam 100 gram tersebut. Oke, untuk lebih merasuk lagi ya, akan coba saya praktekkan secara langsung. Oke ya, cara pertama yaitu cara sampling. Oke, coba kita ambil ikannya dulu. Saya persiapkan alatnya. Oke, kita siapkan alat untuk ngambilnya dulu Sobat Solih ya. Oke, untuk lebih mudahnya coba kita ini kasih umpan dulu. Oke ya, itu ya caranya ya, biar mudah. Kita kasih umpan pakan dulu baru kita ambil. Oke, kemudian kita coba lakukan
penimbangan. Itu saya sudah siapkan timbangannya. Ntar untuk saya meletakkan pakannya ini dulu ya. Oke, jadi tangannya satu ya, jadi agak susah megangi kameranya. Oke Sobat Soli ya, jadi setelah kita sampling seperti ini, nanti kita timbang 100 gram ya, cukup 100 gram saja karena ikannya masih terbilang kecil ya. Oke, step pertama tentunya kita nyalakan dulu untuk timbangannya. Oke, seperti ini ya. Oke, teman-teman semua atau Sobat Soli, pastikan satuannya sudah benar ya, gram. Oke, untuk barangkali ada yang nanya belinya di mana untuk timbangan ini, banyak sekali online di Tokopedia atau Shopee. Silakan ketik ya, timbangan digital ya, kode kata kuncinya timbangan digital. Silakan cari, ini sangat murah ya harganya, tidak perlu khawatir. Oke, langsung saja kita coba ambil 100 gram. Kita ambil sampai menunjukkan 100 gram saja cukup. Nah itu ya, 101. Nah kira-kira lah, tidak apa-apa ya, ini 101 gram. Oke, sebentar saya kembalikan dulu yang ini. Oke, nanti saja deh, tidak apa-apa, biar tidak terlalu lama. Oke, setelah kita timbang seperti ini ya, 100 gram, kemudian kita hitung. Kita hitung jumlah lelenya dalam 100 gram ini berapa. Oh, jatuh satu ya. Jadi satu, teman-teman ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan terakhir 16 ya. Jadi dalam 100 gram ya, dalam 100 gram terdapat 16 ekor lele ya, diingat-ingat ya. Di dalam 100 gram tadi terdapat 16 ekor lele seperti itu. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Ya, langkah selanjutnya adalah kita harus mengetahui jumlah ikan kita yang ada dalam kolam tersebut. Nah, kalau di sini saya tebar 2000 ya, kira-kira 2200 ekor ya. Ada 2200 ekor ikan di kolam saya yang di sini. Oke ya, selanjutnya kita kalkulasikan. Kita kalkulasi dengan, tentu saja kita coba ambil kalkulator dulu. Jadi seperti itu ya, saya ulangi. Jadi kita harus tahu jumlah
lele kita dalam satu kolam tersebut berapa. Tadi saya contohkan, jadi ada 2200 ekor di dalam kolam ini ya. Kemudian dibagi jumlah dalam 100 gram. Tadi ada 16 ekor. 16 ekor. Nah, ini ya. Kemudian ini ini adalah tiap 100 gramnya. Jadi kita kalikan 100 karena tadi per 100 gram. Nah, ini ya. Jadi ada 13.750 gram atau 13,75 kilogram. Itu ya, jelas ya. Jadi itu cara yang pertama. Jadi kita bisa estimasikan bahwasanya di dalam kolam lele saya yang ini ada 13,75 kilogram. Ya, seperti itu ya. Kemudian untuk menghitung kebutuhan pakan ya cukup sederhana. Tadi 13,75 kilogram kalikan saja 5-6% ya, itu ketemu berat pakan setiap hari. Jelas ya. Jadi seperti itu. Oke. Kelemahannya di cara ini adalah jika ikan kita besarnya tidak rata. Ya, jika besarnya tidak rata maka error atau kesalahan dari metode ini menjadi besar seperti itu. Namun tidak ada salahnya teman-teman atau sobat soli pakai cara ini ya, karena untuk estimasi awal, untuk estimasi agar kita tidak melenceng jauh patokannya dalam pemberian pakan. Ya, tentunya ya praktek itu sangat dipentingkan dan juga feeling ya. Feeling saat pemberian pakan. Jadi dari hitungan tadi teman-teman kasihkan, jadi sambil nanti dilihat kondisi lelenya. Kalau dia gerakannya misalkan sebelum habis melambat ya kita kurangi sedikit, atau mungkin jika masih terlihat lapar kita tambah sedikit. Seperti itu ya caranya. Oke, kemudian cara estimasi bobot lele yang kedua ya adalah dengan cara menghitung pakan yang sudah masuk ke dalam kolam lele kita. Seperti ya. Jadi kalau sekarang ini saya sudah 2 minggu, usianya 2 minggu, itu berapa jumlah pakan yang sudah saya masukkan ke dalam kolam ini harus diketahui ya. Kemudian ditambahkan jumlah atau bobot lele awal masuk. Seperti itu cara yang kedua ya, dengan cara penimbangan pakan yang kita pakai dalam satu kolam. Nah, untuk itu ini sudah saya buatkan rangkumannya selama 1 minggu. Nah, seperti ini. Ini cara yang kedua untuk menentukan bobot ikan dalam satu kolam itu seperti apa. Nah, ini saya tebarnya di tanggal 17, kemudian baru saya kasih makan di hari Senin tanggal 18. Nah, ini bobot ikan waktu masuk 7 kg ya. 7 kg. Kemudian ini saya kalikan 6%-nya ketemu 0,42. Jadi bobot pakan ya. Bobot pakannya di hari pertama saya kasihkan 0,42 kilo ya, 0,42 kilo atau 420 gram itu selama 6 hari seperti ini. Di continue selama 6 hari. Saya tidak sampling lagi. Baru kemudian sampling lagi di bukan sampling ya. Jadi baru saya record atau saya catat di tanggal 24 atau hari Minggu ya. Hari Minggu saya catat. Jadi dari 7 kg ini kemudian ditambah jumlahnya ini ya, ketemunya 2,52 ini. Jadi dari bobot awal ikan saya tambahkan dengan berat pakan yang sudah masuk. Ya, itu ini ya. Jadi 7 ditambah
bobot pakan yang sudah masuk ini, yaitu ini, hasilnya 9,52 kg. Ya, jadi hari ke-7 itu estimasinya bobot ikan kita sudah mencapai 9,52 kg. Nah, dari sini ya catatannya adalah FCR kita asumsikan 1 ya. Ingat ya, FCR kita asumsikan 1 atau dalam 1 kilo pakan itu menjadi berat 1 kilo daging lele. Itu asumsi kita. Ya, berlanjut kemudian di hari ke-7 ini saya hitung lagi. Jadi 6% kalikan bobot ikan ya, tadi yang sudah kita asumsi kalikan 6%, ketemunya 0,57 kg. Di hari ke-7 sudah saya naikkan untuk pemberian pakannya. Sampai 1 minggu saya pakai 0,57. Ya, sampai 1 minggu bobot pakannya saya perharinya 0,57 kg seperti ini. Oke ya, kemudian nah hari ini tanggal 31. Jadi nanti akan kita coba pakai yang ini. Jadi tadi bobotnya 9,52 ya. Kemudian ditambah jumlahnya ini. Seperti ini ya. Jadi 9,52 ditambah jumlahnya ini sama dengan ini ya. Itu menghasilkan estimasi atau perkiraan bobot ikan saya sekarang 13,52 kg. Nah, oke ya, jadi hampir sama. Tadi dengan metode yang pertama ketemu 13,75 kg. Nah, ini dengan metode yang ini dengan penghitungan pakan itu ketemunya 13,52 kg. Hampir sama ya caranya. Jadi Sobat Soli terserah mau menerapkan metode yang mana. Bisa metode tadi sampling, kemudian dengan metode penimbangan pakan yang sudah masuk dalam kolam kita, menunjukkan hasil yang hampir sama seperti ini. Oke. Nah, nanti bisa dilanjutkan. Jadi hari ini akan saya kasih pakan 13,52 kali 6% selama 1 minggu. Seperti itu metode saya. Ya, semoga bisa diterima dan cukup jelas ya. Itu kelemahannya di cara ini adalah jika FCR-nya kurang dari 1 seperti itu, maka errornya akan besar. Nah, saran saya jika memakai metode ini harus menggunakan pakan yang memang betul-betul proteinnya tinggi, baru bisa mendekati perkiraan kita jika menggunakan metode yang satu ini atau metode penghitungan pakan yang masuk kolam. Itu. Oke. Seperti itu. Ada 2 metode. Satu lagi ya. Nah, jadi ada metode 1, metode 2, kemudian metode 3. Ini cukup banyak caranya. Metode 3 untuk menghitung bobot adalah dengan, ya mungkin sudah tahu Sobat Soli semuanya, ditimbang secara langsung, yaitu ketika kita melakukan sortir ikan. Ya, jadi ketika kita melakukan sortir ikan, wajib kita timbang juga ya, agar tepat untuk bobot ikan dalam kolam kita, sehingga takaran pakan kita pas 6% dari bobot ikan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ada 3 metode. Yang pertama saya ulangi, metode sampling. Kemudian yang kedua adalah dengan metode penghitungan bobot pakan dalam 1 kolam. Kemudian yang ketiga adalah dengan ditimbang secara langsung saat sortir ikan lele. Oke, kira-kira itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Oh ya, poinnya juga jangan lupa dalam peternak lele, teori ya, tadi sudah saya sampaikan teori-teori dalam penghitungan bobot lele ya, teori, kemudian praktek ya, praktek. Jadi
teori sudah dapat, kita praktekkan, kita lihat ikannya bagaimana saat kita beri pakan. Dan yang ketiga yang terpenting juga adalah feeling. Ya, feeling. Nanti kita mainkan juga feeling atau perasaan kita. Jadi teori, praktek, kemudian kita rasakan. Jadi apakah lele kita dengan teori dan praktek tersebut sudah pas atau tidak. Jadi misalkan kalau ikannya sudah lambat dalam kita kasih makan bobot tersebut, ya kita kurangi sedikit. Kalau masih dirasa lapar, ya kita tambah sedikit. Itu sangat penting ya. Jadi 3 ini, teori, praktek, dan feeling, itu harus kita gabungkan, kita miliki semua dalam usaha budidaya lele. Oke, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga like, kemudian komen ya. Jika ada pertanyaan dan mungkin saran, silahkan. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pemuda peternak ikan Indonesia. Mantap.